Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, dengarkan firman Tuhan, menuntun kita melakukan pekerjaan yang baik sebagai persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Yaitu dengan firman-Nya, saya akan bacakan dari Mazmur 50 ayat 23, demikian firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di dalam khotbah beberapa hari yang lalu, saya sudah mengatakan, memuliakan Tuhan, memuji-muji Tuhan, menceritakan kebaikan-kebaikannya, itulah tugas panggilan umat percaya. Dalam perikop ini dikatakan, bagi kita memuliakan Tuhan itu dengan memberikan persembahan sebagai korban. Persembahan berarti yang pertama, pengakuan bahwa yang kita miliki adalah milik Tuhan. Tentu itu adalah alat dan cara kita untuk memuliakan Tuhan. Dengan kita mau mengaku bahwa segala apa yang ada bagi kita sekarang ini adalah milik Tuhan, maka dengan sendirinya kita akan digerakkan untuk memakai semua yang ada itu untuk keinginan Tuhan, bukan sekedar memuaskan keinginan kita. Maka dengan demikianlah harta benda yang kita miliki itu berguna menjadi berkat bagi banyak orang. Dan dengan demikianlah segala harta kepunyaan yang telah dititipkan Tuhan itu menjadi bagian yang kita tanggung jawabi, boleh kita pakai menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Maka mempersembahkan syukur, mempersembahkan itu sebagai korban akan memuliakan Tuhan. Yang kemudian, persembahan kita adalah puji-pujian kepada Tuhan, ucapan terima kasih kita, ucapan syukur kita bila hari ini kita masih diberikan kehidupan. Persembahan juga adalah sembah bakti atau ibadah kita, tanda kita tunduk dan takluk kepada Tuhan. Maka karena itu kita harus memberikan itu dengan kerendahan hati. Karena kita tahu itu adalah dari hasil kepunyaan Tuhan, bukan atas upaya kita sendiri. Bila demikian yang kita lakukan, maka Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah, lebih daripada apa yang kita pikirkan. Selanjutnya saudara-saudaraku, persembahan itu harus diikutkan dengan kejujuran. Karena jujur adalah pintu dan jalan menuju kepada keselamatan. Kejujuran kita harus meliputi pertama sekali mengakui dosa-dosa kita. Tidak ada yang tertutup di hadapan Tuhan. Pengakuan dosa yang kita lakukan harus diikutkan dengan satu kesediaan untuk meninggalkan dosa itu, berbalik dan mengubah pola dan cara hidup sesuai dengan petunjuk daripada Tuhan, sehingga kita memiliki hidup yang baru. Kejujuran yang berikut adalah kejujuran dalam perkataan. Firman Tuhan berkata-katakan, ya bila iya, tidak bila tidak, lain daripada itu adalah daripada si jahat. Dan inilah tantangan zaman di akhir ini, ketika banyak orang berkata-kata diplomatis. Tidak lagi berkata iya, tidak lagi berkata tidak, tapi berkata kira-kira, kurang lebih, ya begitulah, sepertinya bagus, dan lain sebagainya. Tapi anak-anak Tuhan harus jujur, yang kemudian menyatakan kebenaran. Kebenaran yang diukur dari firman Tuhan, bukan menyatakan kebohongan, bukan untuk menyenangkan orang lain saja berita yang kita bawa, tapi walau itu kabar buruk sekalipun, kita harus mengatakannya. Misalnya, satu dosa pasti akan ada hukuman dari Tuhan. Menyatakan hukuman Tuhan itu juga adalah bagian dari kebenaran. Maka karena itu, mari kita mempersembahkan syukur sebagai korban kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Segala milik kepunyaan yang Tuhan titipkan kepada kami adalah milik Tuhan. Maka kami akan memakai itu untuk kemuliaan Tuhan dan mempersembahkannya menjadi alat kemuliaan sebagai pujian syukur kepada Tuhan. Dan biarlah hati kami senantiasa bersih, agar kami jujur dalam kehidupan ini, sehingga kami diselamatkan di dalam Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat
beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.